Halo, perkenalkan nama saya Cahaya Arif Abdillah, absen 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konflik yang terjadi di negara Cina. Halo, perkenalkan nama saya Devi Purwanti, saya akan 11. Kali ini saya akan membacakan kerjasama internasional negara Cina. Nama saya Kezal Red dengan nomor absen 17 dan saya akan memperjelaskan bagian sistem demokrasi negara Cina. Perkenalkan, saya Rahmadina Wali Nur Said, absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahita Guiratna, nomor absen 26 dari kelompok 6 yang akan membawakan materi yaitu negara maju di benua Asia. Saya akan menjelaskan pengertian negara berkembang dan negara maju. Halo, perkenalkan nama saya Yehudi Habis Joel, absen 34 dan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan letak geografis Cina. Terbagi menjadi negara maju dan berkembang. Tolak ukur kemajuan negara dapat dilihat dari keberhasilan dalam proses pembangunannya. Negara maju adalah negara yang berhasil mengembangkan negaranya sendiri, ekonomi di negara tersebut merata, standar hidupnya relatif tinggi, dan teknologi yang digunakan berstandar canggih, sehingga tingkat kesejahteraan juga tinggi. Sementara negara berkembang adalah negara yang biasanya baru merdeka atau sedang giat-giatnya melakukan pembangunan yang kesejahteraan materialnya masih dalam tingkat rendah. Kurangnya tenaga ahli dan pengelolaan sumber daya yang masih kurang menyebabkan hasil yang kurang maksimal, sehingga masih sulit untuk bersaing dengan negara maju. Indikator perbedaan yang dapat dilihat untuk mengelompokkan apakah negara tersebut negara maju atau berkembang ialah dari pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, kesempatan kerja, mata pencaharian, tingkat kesehatan, pendapatan per kapita, serta penguasaan teknologi. Negara maju di benua Asia yang akan kelompok saya bahas adalah negara Cina. Letak geografis. Negara Cina terletak di Asia Timur di sepanjang garis pantai Samudra Pasifik. Negara ini adalah negara terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Kanada, dengan luas 9,6 juta kilometer persegi dan garis pantai sepanjang 18.000 km, terhitung sekitar 22% dari daratan seluruh Asia. Selanjutnya ada karakteristik. Cina beriklim subtropis, tropis, dan iklim muson. Daerah yang beriklim subtropis adalah Cina bagian utara, bagian selatannya beriklim tropis, dan di daerah pantai beriklim muson. Cina merupakan negara berpenduduk terpadat di dunia dengan populasi 1.284.960.000. Konstitusi Tiongkok menyatakan bahwa Republik Rakyat Tiongkok atau negara Cina ialah negara sosialis yang diperintah oleh kediktatoran, demokrasi rakyat yang dipimpin oleh kelas pekerja dan berdasarkan aliansi pekerja dan tani. Dan bahwa lembaga-lembaga negara harus mempraktekkan prinsip sentralisme demokrasi. Pemerintah Cina telah banyak digambarkan sebagai komunis dan sosialis, tetapi juga sebagai otoriter dan korporatis dengan pembatasan berat di banyak bidang seperti akses gratis ke internet, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, hak untuk memiliki anak, pembentukan organisasi sosial yang bebas, dan kebebasan beragama. Sistem politik, ideologi, dan ekonominya saat ini telah disebut oleh para pemimpinnya sebagai demokrasi konsultatif, kediktatoran, demokrasi rakyat. Sosialisme dengan karakteristik Cina, yaitu Marxisme yang disesuaikan dengan keadaan Cina dan ekonomi pasar sosialis. Sejak 2018, Badan Utama Konstitusi Tiongkok menyatakan bahwa fitur yang menentukan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok adalah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok atau PKT. Amandemen 2018 menginstitusionalisasikan status negara satu partai de facto Tiongkok, di mana Sekretaris Jenderal PKC atau pemimpin partai memegang kekuasaan dengan otoritas tertinggi di atas negara bagian dan pemerintah dan berfungsi sebagai pemimpin paramount informal. Sekretaris Jenderal saat ini ialah Xi Jinping yang menjabat pada tanggal 15 November 2018 dan terpilih kembali pada tanggal 25 Oktober 2017. Sistem pemilihannya adalah piramida. Kongres rakyat lokal dipilih secara langsung, dan kongres rakyat tingkat yang lebih tinggi hingga kongres rakyat nasional atau NPC dipilih secara tidak langsung oleh kongres rakyat dari tingkat yang berada di tepat di bawahnya.
Berikut ini ialah generasi, nama pemimpin, awal jabatan hingga akhir jabatan, serta teori pemimpin-pemimpin Cina. Yang pertama ialah Mao Zedong dari awal tahun 1949 hingga 1976 dengan teori Mao Zedong Thought. Generasi kedua ialah Deng Xiaoping dari awal 1978 hingga 1989 dengan teori Deng Xiaoping Theory. Generasi ketiga ialah Jiang Zemin dari tahun 1989 hingga 2002 dengan teori Three Represents. Generasi keempat ialah Hu Jintao dari tahun 2002 hingga 2018 dengan teori Scientific Outlook on Development. Dan generasi kelima atau generasi saat ini ialah Xi Jinping dari 2012 hingga saat ini dengan teori Xi Jinping Thought. Berikutnya, ada kerjasama yang dilakukan oleh negara Cina. Yang pertama, kerjasama bilateral Cina dengan Indonesia. Kedua negara ini melakukan kerjasama dalam berbagai bidang, seperti dalam perekonomian, yaitu membangun kemitraan, sinergi, dan solidaritas. Besarnya kinerja kerjasama ekonomi yang dilakukan memperlihatkan sinyal yang positif. Tidak hanya sekedar kilas balik atau nostalgia sejarah, tetapi juga bermanifestasi dalam bentuk kerangka kerjasama atau cooperation framework dan kemitraan yang saling menguntungkan serta bermanfaat bagi rakyat kedua negara. Sebagai bagian implementasi dari ASEAN-China Year of Digital Economic Cooperation 2020, kerjasama dengan China diharapkan dapat lebih mendorong Indonesia menjadi hub e-commerce di Asia Tenggara. Selain itu, kondisi tersebut diharapkan terus meningkatkan investasi di bidang fintech, artificial intelligence, big data, dan blockchain di Indonesia pada masa mendatang. Sinergi poros maritim global dan BRI. 2. Kerjasama regional Cina dengan Thailand. Presiden Xi Jinping selaku Presiden Cina menyatakan kesiapan Cina bersama dengan Thailand untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama regional dan menjaga momentum pembangunan serta kesejahteraan di wilayah tersebut. Cina juga bersedia berbagi pengalaman dalam memerangi COVID-19 dan kerjasama penelitian serta pengembangan obat-obatan dan vaksin berdasarkan prinsip Community of Shared Destiny. Sejak awal tahun 2020, Cina dan Thailand telah mengatasi dampak epidemi dan mendorong kerjasama praktis bilateral demi pertumbuhan perdagangan bilateral serta untuk mengkonsolidasikan persatuan dan kerjasama regional serta menjaga momentum pembangunan dan kemakmuran yang baik. Prayut, selaku Perdana Menteri Thailand, menyatakan negaranya berharap untuk memperdalam persahabatan dan kerjasama Cina-Thailand, memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, inovasi, dan pengentasan kemiskinan, dan mendorong pembangunan jaringan Belt and Road bagi peningkatan kemitraan strategis yang komprehensif kedua negara. Prayut juga menyatakan Thailand sangat mendukung One China Policy dan menyampaikan simpati atas banjir di wilayah selatan Cina. 3. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral negara Cina dengan negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya di kawasan Indochina. Kerjasamanya yaitu dengan bantuan Asian Development Bank mengajak negara-negara Indochina, yaitu negara-negara yang dilalui Sungai Mekong, untuk mengembangkan diri dalam mencapai pertumbuhan ekonomi bersama dengan pendekatan yang sesuai dengan komunikasi ekonomi, yaitu melalui kerjasama Greater Mekong Sub-Region. 4. Kerjasama bilateral Cina dengan Indonesia. Cina dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik pada 13 April 1950 yang dihentikan sementara pada 30 Oktober 1967 karena terjadinya peristiwa 30 November 1965. Menteri Luar Negeri Ali Alatas dari Indonesia mengunjungi Cina atas undangan pada Juli 1990 dan kedua belah pihak mengeluarkan perjanjian penyelesaian kewajiban hutang Indonesia kepada Cina dan komunike tentang dimulainya hubungan diplomatik antara kedua negara. Dalam pembicaraannya dengan Presiden Soeharto, kedua belah pihak menyatakan kesediaan mereka untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara. Tiongkok dan Indonesia telah menerima koordinasi dan kerjasama yang baik dalam urusan internasional dan regional. 5. Kerjasama bilateral Cina dengan Indonesia, hubungan ekonomi dan perdagangan dan kerjasama teknologi.
Volume perdagangan bilateral meningkat sangat cepat sejak kedua negara melanjutkan hubungan diplomatik. Kedua belah pihak menandatangani pada bulan November 1960 MOU tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama ekonomi, perdagangan, dan teknik, dan disalah tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama ekonomi, perdagangan, dan teknik. 6. Pertukaran dan kerjasama Cina dengan Indonesia. Pertukaran dan kerjasama di berbagai bidang seperti budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, pendidikan, kesehatan, militer, agama, pariwisata, komunikasi, pertanian, dan kehutanan antara Cina dan Indonesia telah dikembangkan lebih lanjut setelah dimulainya kembali hubungan diplomatik mereka. Kementerian Radio, Film dan Televisi Cina dan Kementerian Penerangan Indonesia menandatangani MOU kerjasama informasi pada Januari 1962. Dua belah pihak menandatangani MOU tentang promosi kerjasama di bidang pariwisata dan MOU tentang kerjasama kesehatan dan olahraga. Pemerintah Cina secara resmi meratifikasi Indonesia sebagai tujuan wisata warga negara Cina yang berpergian ke luar negeri, dan kedua negara saling memberikan bantuan hukum satu sama lain. Yang terjadi di negara Cina. Yang pertama, virus corona dan rasisme anti-Cina. Virus corona atau COVID-19 muncul pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Dalam kurun waktu beberapa minggu, virus tersebut menyebar ke seluruh pelosok bumi dan kini sudah menjangkit lebih dari 15,3 juta penduduk dunia. AS sendiri merupakan negara dengan total angka kasus positif dan kematian tertinggi di dunia. Trump sebelumnya menyalahkan Cina atas menyebarnya virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini. Bahkan Trump berulang kali menggambarkan virus dalam istilah rasis dan stigma, menyebutnya virus Wuhan, virus Cina, dan Kung Flu. Cina yang geram mengkritik tanggapan pemerintah Amerika yang buruk terhadap wabah tersebut. Mereka bahkan membalas AS dengan membuat propaganda country theory tanpa bukti bahwa tentara Amerika mungkin membawa sumber asli virus selama kunjungan ke Wuhan Oktober 2019 lalu. 2. Penindasan Muslim Uighur di Xinjiang. Pemerintah Trump memberlakukan sanksi pada sejumlah pejabat Cina termasuk anggota senior Partai Komunis atas pelanggaran HAM oleh Cina di wilayah Xinjiang terhadap minoritas Muslim Uighur. Akibatnya, Cina akan melakukan pembalasan terhadap institusi dan individu Amerika yang menganggapnya melakukan tindakan mengerikan dalam masalah yang menyangkut Xinjiang. 3. Pengusiran siswa asing. Pemerintah Trump memberlakukan sanksi pada sejumlah pejabat Cina termasuk anggota senior Partai Komunis atas pelanggaran HAM oleh Cina di wilayah Xinjiang terhadap minoritas Muslim Uighur. Akibatnya, Cina akan melakukan pembalasan terhadap institusi dan individu Amerika yang dianggapnya melakukan tindakan mengerikan dalam masalah yang menyangkut Xinjiang.